warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Thank you for the opportunity. Let me introduce myself. My name is Vira Nores Pampu. I'm student of Sintu Maroso University. I'm Faculty of Teacher Training and Education and I major at English Department. So, in this video, I will presentation a material about curriculum management. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan hasil resume dari materi tentang kurikulum manajemen. Pada poin pertama terdapat pengertian kurikulum manajemen. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Manajemen kurikulum ini bersifat otonomi, artinya lembaga pendidikan atau sekolah melaksanakan pengelolaan kurikulumnya secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhannya sendiri untuk mencapai sasaran dalam visi misi pendidikannya, tanpa mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masuk pada poin kedua, yaitu mengenai model kurikulum manajemen. Pada model kurikulum manajemen terdapat dua model, yaitu model manajemen perencanaan desain kurikulum makro dan model manajemen perencanaan desain kurikulum mikro. Saya akan menjelaskan kedua model tersebut. Yang pertama, model manajemen perencanaan desain kurikulum makro. Pada model ini terdapat 3 jenis model desain, yaitu yang pertama, model desain kurikulum humanistik, yaitu kurikulum yang mendukung pentingnya pemahaman diri dalam membantu perkembangan emosi dan jiwa anak serta keterampilan berpikir. Yang kedua, model desain kurikulum sistemik, yaitu kurikulum yang lebih dekat kepada kurikulum berbasis standar atau standar-based kurikulum yang dianggap mampu mengantarkan isi materi kurikulum menjadi efektif dan efisien. Kurikulum sistemik ini dapat ditemukan seperti pada program-program pelatihan kepolisian, akademi militer, dan industri untuk memastikan keseragaman atas apa yang dipelajari. Yang ketiga, model desain kurikulum akademik, yaitu kurikulum ini beranjak dari asumsi bahwa sekolah pada dasarnya untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa, yang disebut juga kurikulum subjek akademis. Selanjutnya, model yang kedua yaitu model manajemen perencanaan atau desain kurikulum mikro. Perencanaan kurikulum mikro mencakup perencanaan pembelajaran yang secara spesifik dilakukan oleh guru sebagai panduan menyelenggarakan proses belajar mengajar atau PBM di dalam kelas. Perencanaan pembelajaran merupakan komponen penting dalam sistem pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan secara sistematis akan memberikan manfaat, yaitu sebagai alat untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran yang telah berjalan, dan sebagai daya kontrol dan daya prediksi untuk merumuskan kebutuhan secara spesifik, merumuskan langkah-langkah perbaikan dan perubahan yang diharapkan. Selanjutnya masuk pada poin ketiga, yaitu mengenai fungsi manajemen kurikulum di lembaga. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus bisa dilakukan agar perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi kurikulum bisa berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Terdapat beberapa fungsi dari manajemen kurikulum itu sendiri, diantaranya untuk meningkatkan efisien dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang sudah terencana, untuk meningkatkan equality atau keadilan dan kesempatan kepada para siswa agar bisa mencapai hasil yang maksimal melalui berbagai macam kegiatan yang telah ditetapkan seperti lewat intrakurikuler,
ekstrakurikuler dan co-kurikuler ataupun rencana pembelajaran yang telah dibuat untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran siswa didik atau lingkungan, untuk meningkatkan tingkat efektivitas kinerja pengajaran atau aktivitas siswa didik agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang tepat. Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Masuk pada poin keempat, yaitu mengenai macam-macam kurikulum manajemen. Terdapat 4 macam kurikulum manajemen, yaitu yang pertama, manajemen perencanaan kurikulum, yaitu keahlian dalam arti kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan kurikulum. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan kurikulum adalah siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum dan bagaimana perencanaan kurikulum itu direncanakan secara profesional. Yang kedua, manajemen organisasi kurikulum, yaitu struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Struktur program ini merupakan dasar yang cukup esensial dalam pembinaan kurikulum dan berkaitan erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Yang ketiga, manajemen pelaksanaan kurikulum. Pembinaan kurikulum pada dasarnya adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah, sedangkan pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Pada tingkat kelas, pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Yang keempat, manajemen evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kurikulum juga dirancang dari tahap perencanaan, organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya. Masuk pada poin kelima, yaitu mengenai sistem kurikulum manajemen. Sebuah kurikulum terdiri dari beberapa unsur komponen yang terangkai pada suatu sistem. Sistem kurikulum bergerak dalam siklus yang secara bertahap, bergilir, dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, manajemen kurikulum juga harus memakai pendekatan sistem. Sistem kurikulum adalah suatu kesatuan yang di dalamnya memuat beberapa unsur yang saling berhubungan dan bergantung dalam mengemban tugas untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan kurikulum yang dibuat secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan juga sistematik sebagai salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan kurikulum. Bila dalam pelaksanaannya dikenal sebagai manajemen berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ini dia beberapa link yang menjadi referensi dalam penyusunan materi mengenai kurikulum manajemen. Thanks for watching my video. I'm so sorry if there is a word error or wrong information in my video. See you in my next video. Bye bye.